Selamat pagi. Senin tanggal 25 Oktober 2021. Saya Reverend Harmes Daromis Samariwu dari Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya hadir lagi di hadapan saudara melalui channel YouTube saya atas nama Daromis Samariwu SE. Secara kontinu saya hadir bersama saudara untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Apapun resiko, apapun tantangan, apapun yang saya alami, sedikit pun saya tidak akan mundur untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Selama masih ada kesempatan hidup saya pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Saudara juga harus wajib saudara lakukan hal yang sama dengan tujuan kita, yaitu keselamatan mahkota kemuliaan yang kita akan dapatkan dari Yesus Kristus, Juru Selamat saudara dan saya. Baiklah, kita berdoa, kami bersyukur Tuhan. Kiranya bibir dan mulut kami, pikiran dan hati kami dikuasai oleh Roh-Mu, Roh yang suci itu, bersemayam di hati sanubari kami, dan Tuhan yang menuntun kami sampai akhir hidup ini. Rapi para pendengar yang sempat mendengarkan channel hamba-Mu ini, kiranya menjadi berkat. In Jesus' name we pray. Amen. Baiklah, tidak berlama-lama. Judul topik tema: kebencian yang menyala dan membara. Perikop Saul benci kepada Daud, yang saya kutip dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-18. Kita mulai di ayatnya yang ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya baca dalam nama Tuhan, saudara mengikuti. Saya baca dalam nama Tuhan. Kitab 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ketika Daud kembali dari peperangan melawan tentara Filistin, musuh Israel yaitu tentara Filistin, di dalam peperangan itu Daud mengalahkan orang Filistin, tentara Filistin. Daud memegang kemenangan. Pertempuran yang dilakukan oleh Daud dimenangkannya karena ada penyertaan Tuhan. Jika saudara dan saya disertai Tuhan, kita pasti akan memenangkan pertarungan rohani kita. Pertarungan yang kita akan lakukan maha dahsyat. Dampaknya dahsyat ketika pertempuran itu terjadi. Dan ketika pertempuran itu berakhir,
Maka ketika kita memenangkan pertempuran rohani itu saudara, maka dampaknya kehidupan kita dalam mengiringi Tuhan besar dan positif. Sebab itu semua hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, kita harus berusaha memenangkan pertempuran yang ada di hadapan kita. Pertempuran secara rohani. Engkau bukan bertempur dengan darah dan daging, tapi engkau melawan penguasa-penguasa di udara. Penguasa-penguasa itu tidak tampak di sekitar kita, tapi roh penguasa-penguasa di udara itu kita dapat rasakan, kita dapat tahu ada sesuatu yang sedang mengepung kehidupan rohani kita, saudara. Haleluya. Dalam kitab Samuel pasal 6 ini, saudara, 7 dan seterusnya, saudara. Wanita-wanita Israel menyambut Daud, seorang pahlawan yang memenangkan peperangan, dengan tarian-tarian, dengan gambus dan kecapi. Wanita-wanita mengadakan dansa, bersukaria karena ada pahlawan Tuhan yang menang, Daud. Di balik pujian, di balik kekaguman wanita-wanita Israel ketika menyambut Daud, saudara, ada satu sosok yang bernama Saul. Timbullah rasa iri akibat keberhasilan Daud. Sering saudara mengalami hal yang sama. Ketika engkau melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan bersungguh-sungguh, Allah memberkati pelayanan saudara. Allah menyertai pelayanan saudara. Dan engkau memegang keberhasilan dalam pelayananmu kepada Tuhan. Akibat keseriusan saudara. Akibat kesungguhan saudara. Akibat ketulusan saudara. Sehingga menghasilkan suatu kemenangan, suatu hasil yang gemilang. Namun ingat, di balik itu saudara, ada orang-orang di sekitar saudara, ada orang-orang dekat saudara. Ketika melihat, menyaksikan keberhasilan saudara di dalam melayani pekerjaan Tuhan, orang itu terusik, orang itu merasa terganggu, merasa terancam, saudara. Baiklah, Roh Kudus selalu memberikan saudara kekuatan yang besar, kedahsyatan yang luar biasa, saudara. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, baiklah kita selalu berada di hadapan Tuhan dengan tulus, ikhlas, tanpa syarat. Sekali lagi, jangan bikin persyaratan mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Layani saja Tuhan. Dengar-dengaran lebih baik daripada jadi korban, saudara-saudara. Kita terus. Wanita-wanita menjambut Daud sebagai pahlawan perang yang pulang dari medan perang dan memenangkan peperangan. Dan orang-orang di saat itu bersukaria, bergembira karena ada kemenangan yang sudah ditoreh oleh pahlawan Israel yang bernama Daud. Saul benci,
amarah kebencian Saul menyala-nyala terhadap Daud. Berhati-hatilah saudara dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ketika engkau berhasil dalam pelayanan, ketika engkau bersungguh-sungguh melayani Tuhan, ketika engkau bekerja buat Tuhan, maka engkau akan pelayananmu akan diberkati Tuhan. Dan bersiap-siaplah, ada orang-orang di sekitar saudara yang akan membenci saudara. Kita terus. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyabarkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan itu pun jatuh kepadanya. Ada kekhawatiran yang merasuk hidup Saul terhadap rivalnya yang bernama Daud. Dan Daud adalah seorang pilihan Tuhan. Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan bagi dia posisi yang tertinggi di negeri Israel, yaitu menjadi raja yang kedua menggantikan Raja Saul. Roh Tuhan telah undur dari kehidupan Raja Saul. Akibat Saul tidak dengar-dengaran, akibat Saul tidak patuh kepada Tuhan, akibat Saul meremehkan perintah Tuhan. Saudara dan saya juga berhati-hati, waspada dalam melayani pekerjaan Tuhan. Baiklah kita bertobat, meninggalkan tabiat-tabiat yang menyakitkan, mendukacitakan Roh Kudus. Jika hal itu terjadi, saudara-saudara, alangkah baiknya kalau saudara melepaskan jabatan saudara, merobek-robek sertifikat yang engkau cari dengan susah payahnya bertahun-tahun untuk mendapatkan gelar sebagai pendeta. Jika Tuhan tidak menyertaimu karena tidak taat dan patuh, alangkah baiknya dan bijaknya ambil keputusan, angkat tangan tanda menyerah saja, daripada engkau mempertahankan posisi semula, tapi Roh Tuhan sudah undur dari saudara. Saul menyadari, Saul tahu posisinya. Saul menyadari bahwa posisi jabatan yang sedang berada di tangan saya, Tuhan akan alihkan kepada orang lain. Tidak lain, tidak bukan, yaitu pengganti Saul, orang pilihan Tuhan yang bernama Daud. Saul merasa cemburu, Saul khawatir, Saul resah, Saul bimbang, saudara-saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan di zaman ini mengejar posisi dalam organisasi gereja dengan berbagai-bagai cara. Bukan itu tujuan saudara melayani Tuhan. Bukan itu yang Tuhan harapkan, saudara. Berusahalah engkau menyenangkan hati Tuhan, hidup benar dengan Tuhan. Engkau kasihi domba-domba yang Tuhan percayakan pada saudara. Jadilah engkau hamba Tuhan yang rendah hati. Jadilah hamba Tuhan yang penuh, yang saling tahu berbagi kasih. Ketahuilah berkat-berkat yang kita pegang, berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, itu hanya titipan sementara Tuhan, dan harus kita pertanggungjawabkan di suatu kelak dan masa. Haleluya. Orang memuji, rakyat Israel memuji Daud
akibat keberhasilannya dalam peperangan melawan tentara Filistin. Sementara raja mereka yang bernama Saul, roh Tuhan telah undur, penyertaan Tuhan telah undur dari hidup Saul, dan Saul merasa ketakutan. Saul merasa resah, Saul merasa bimbang, Saul khawatir, saudara-saudaraku. Jika engkau tidak ingin mengalami hal yang sama, hal yang serupa, sebaiknya lah kita berkomitmen, memegang janji setia kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang menghadang saudara dan saya, haleluya, tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah. Baiklah, hargailah panggilan Tuhan yang datang buat saudara dan saya. Lihatlah di sekeliling kita, pandanglah di sekitar sekeliling kita. Akan ada orang-orang datang mendakwa saudara. Akan ada orang-orang yang datang menghentikan kegiatan saudara untuk menyembah Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara dan saya. Dan akan ada orang yang datang menghakimi saudara. Ada orang juga yang akan datang menyesah saudara. Ada orang juga yang akan datang menganiaya saudara. Tapi kalau kita dengan Tuhan, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita selalu berada dalam lindungan, dalam panggilan Tuhan itu, kita tidak usah takut dan resah dan gelisah bimbang akibat yang akan menghadang kita, saudara. Kiranya Tuhan selalu menyertai saudara. Kiranya Tuhan mengasihi saudara. Kiranya roh Tuhan selalu bersemayam di hati sanubari saudara dan saya. Ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu menengki Daud. Ada kebencian yang tiada berhenti. Ada kebencian yang tidak pernah padam dari hati Saul kepada Daud, dari senior kepada junior. Itulah kita yang saksikan sekarang ini. Orang-orang sudah tidak memperdulikan lagi sesamanya. Etiket, kesopan santunan telah hilang dari kehidupan kita setiap hari dan waktu. Saul melanggar etiket. Saul tidak bisa mengontrol hatinya, tidak bisa mengontrol pikirannya, tidak bisa mengontrol segala jalan tindakannya. Saul dipenuhi dengan rasa kebencian yang membara, yang bernyala-nyala. Tidak sedikit juga hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang susah mengampuni kesalahan orang lain. Waspada dan berhati-hati. Iblis sedang mengintai saudara dan saya. Iblis memang memanfaatkan situasi. Iblis memanfaatkan segala sarana untuk menghancur leburkan hatimu. Saul kian hari kian waktu, kebencian selalu terpupuk dengan suburnya. Akibat Saul tidak bisa mengontrol dirinya, akibat Roh Kudus telah undur dari hidup Saul,
maka yang ada adalah tindakan-tindakan yang fatal. Saudara dan saya juga tidak ingin mengalami hal yang sama. Tidak ingin menyakiti sesamanya, tidak ingin menyakiti keluarganya, tidak ingin menyakiti pekerjaan Tuhan. Yang terutama tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Kian hari Saul benci kepada Daud. Ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul memegang tombak di tangannya ketika Saul duduk di singa raja, kursi kebesaran raja. Daud memegang tombak. Saul memegang tombak. Sementara Daud bermain kecapi, bermain alat musik yang bernama kecapi. String musik juga adalah sarana untuk memuliakan Tuhan, dan sering pula musik dijadikan sarana untuk menyembah roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, roh-roh iblis. Berhati-hatilah engkau, saudara-saudaraku, yang diberikan talenta Tuhan untuk memainkan alat musik. Baiklah engkau gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pada esok harinya, roh jahat menghinggapi Saul. Miris adanya, patah, hidup yang dirasuk, hidup yang dikuasai oleh iblis, hidup yang dikuasai oleh dunia ini. Haleluya. Dijauhkanlah Tuhan, kiranya engkau dengarkanlah firman Tuhan pada siang ini datang kepada saudara dan saya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya. Biarlah kita hidup dalam rencana Tuhan, dalam rohnya yang hidup itu, dalam roh kebenaran Tuhan. Ayat 11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelakkan sampai 2 kali. 2 kali Daud mengalami ancaman pembunuhan. 2 kali Saul melancarkan niat jahatnya kepada Daud. Daud mengalami 2 kali ancaman. Nyawanya terancam. Saudara dan saya juga sering iblis menyerang saudara, memukul saudara, untuk mengancam keselamatan saudara. Tapi ingatlah, ketahuilah, sehelai rambut tidak akan gugur di atas kepala saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan alam ini. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Hilangkan saja rasa takut itu. Hilangkan saja kebimbangan, kekhawatiran yang menghantui saudara. Resah dan gelisah, buang saja jauh-jauh. Karena itu adalah roh setan, roh jahat, penguasa, roh penguasa di udara. Tapi biarlah kita mempunyai roh Tuhan, roh yang selalu hidup, roh yang selalu menuntun, roh yang selalu menolong kita, roh yang kudus, yaitu roh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai saudara sampai pada kesudahan alam. 10.000 rebah di sebelah kananmu, 1.000 di sebelah kirimu. Engkau hanya menonton, engkau hanya melihat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14, saudara-saudara, Tuhan ganti berperang saudara. Tuhan mengganti berperang, dan kita hanya menontonnya dan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan kita hidup dalam aman dan tentram, dalam perlindungan Tuhan yang ajaib itu. Haleluya. Ayat 12.
Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Saul menyadari keadaannya. Ini patut kita contoh, saudara. Ketika kita sudah merasa bahwa roh Tuhan, ketika urapan sudah hilang daripada kita, akibat kita tidak dengar-dengaran, akibat kita melakukan pelanggaran dosa, baiklah kita menyadari, kalau bisa kita meminta ampun, minta kembali roh Tuhan itu yang telah jauh daripada saudara. Jangan ketika engkau jatuh dalam dosa dan roh Tuhan undur dari kau, dari hidup saudara dan saya, maka kita membiarkan kita membiarkan larut dalam kesedihan, kegagalan yang berkepanjangan. Baiklah kita mencegah kegagalan itu. Baiklah kita mencegah kegagalan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam melakukan aktivitas kita kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, maka semuanya tertulis dalam buku register Tuhan. Haleluya. Tidak akan sia-sia pengorbanan yang kita berikan selama kita hidup di dunia ini. Kita mati tidak bawa satu sen pun. Kebanggaan yang kita miliki, kejayaan, kehormatan yang kita miliki, kita tidak membawanya ketika Tuhan memanggil kita kembali. Semuanya berakhir di dalam kubur. Tapi rohmu akan berhadapan dengan hakim di atas segala hakim, Yesus Kristus. Ayat 13, sebab itu Saul menjauhkan diri dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Ada siasat. Raja Saul membuat siasat, strategi untuk membunuh secara perlahan-lahan. Politik dimainkan oleh Raja Saul. Dan Daud adalah korban politik yang dimainkan oleh Raja Saul. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, saudara, sekalipun politik itu disusun sedemikian rupa, sedemikian rapi dan cantik, maka hal itu tidak akan berimbas, tidak akan menimpa saudara. Karena roh Tuhan, penyertaan Tuhan mencegahnya siasat iblis itu kepada saudara dan saya. Sebab itu, baiklah kita hidup dengar-dengaran, baiklah kita berada dalam komando perintah Tuhan itu, Yesus Kristus. Sedangkan di 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ke-17 di situ, saudara. Dan 21. 1 Samuel pasal 18 ayat 17 dan 21 situ, saudara. Saul menyusun strategi, menyusun rencana jahatnya kepada Daud, rivalnya yang akan ke depan. Saul menyadari bahwa kedudukan, posisi yang dipegang oleh Saul terancam. Banyak orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang merasa terancam, merasa takut, digeser dari sidang itu ke sidang yang lain, dihentikan dari jabatan organisasi. Dan banyak hamba-hamba Tuhan memainkan politik kotor, politik yang jahat, politik dunia, saudara-saudaraku. Baiklah kita mempunyai ketulusan saja kepada Tuhan. Baiklah kita tunduk kepada gembala kita, Yesus Kristus, sebagai gembala yang agung. Ayat 17, 1 Samuel 18 ayat 1 Samuel
pasal 18 ayat 17, berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, mereka merah, dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu, hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Ada siasat yang dibangun oleh Saul. Dia memberikan iming-iming janji kepada Daud untuk melakukan perang terbuka kepada tentara, kepada orang Filistin. Tapi di balik siasat itu, Saul mengetahui bahwa Tuhan menyertai Daud. Roh Tuhan sudah undur dari hadapanku. Sepertinya roh Tuhan itu diberikan kepada Daud. Adakah saudara sebagai hamba Tuhan juga demikian? Merasa takut terancam. Sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, ancaman datang silih berganti bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ketahuilah dan camkanlah bahwa ancaman itu tidak dapat bekerja dengan aktif, tidak dapat bekerja dengan sempurna. Karena rancangan Tuhan lebih sempurna, perfect. Rancangan Tuhan positif, haleluya, haleluya. Ada niat buruk daripada Raja Saul kepada Daud, tapi Tuhan menyertai hamba-hambanya. Tuhan menyertai saudara dan saya. Sekalipun ada strategi untuk melemahkan pelayanan saudara kepada Tuhan. Ada strategi untuk men-step down saudara. Jangan takut. Karena Allah beserta orang-orang benar. Karena Allah beserta dengan orang-orang yang diurapinya. Saudara dan saya masuk dalam kategori diurapi oleh Tuhan. Diurapi dengan minyak urapan. Sehingga pelayanan saudara dan saya, pelayanan yang dahsyat, pelayanan yang ganas untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan ini. Haleluya. Tanda-tanda heran akan menyertai saudara dan saya. Kuasa Tuhan sempurna. Kuasa Tuhan bekerja dengan aktif. Dan mujizat Tuhan, kita akan melihat dan membuat kita tercengang-cengang betapa dahsyatnya tangan Tuhan yang bekerja, yang mengambil alih segala hidupku ini. Karena kita berada dalam tangan Tuhan, tangan yang penuh kasih, tangan yang penuh kemurahan, tangan yang penuh kelembutan, tangan yang penuh kuasa. Haleluya. Bagi saya saudara, saya tidak akan mundur untuk pergi meninggalkan Tuhan lagi. Apalah arti sebuah kehidupan di dunia ini? Semuanya saya anggap sampah adanya. Baiklah saudara dan saya, ketika engkau dengarkan firman Tuhan pada pagi siang ini, ambil keputusan untuk melayani Tuhan, untuk mengabdikan diri, untuk berbakti kepada Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Injil kerjaan surga. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, masih berjalan bagi saudara. Hari siang masih ada, karena malam akan tiba. Ketika malam sudah tiba saudara, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama Tuhan engkau lakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Bersama Tuhan engkau melihat kemurahannya melebihi daripada hidup saudara. Kemurahannya besar, kasihnya sampai selama-lamanya. Kita ke 1 Samuel, kita terus saudara, 1 Samuel, kitab 1 Samuel
pasal 18 ayatnya yang ke-28 dan 29. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Raja Saul menyadari bahwa Tuhan menyertai Daud dan posisi raja yang kedua akan jatuh kepada Daud karena Daud adalah pilihan Tuhan secara khusus, sebab hatinya selalu melekat kepada Bapa di surga. Karena ada pujian, ada penyembahan dalam hidup Daud. Karena takut akan Tuhan, sumber daripada promosi, sumber daripada jabatan, sumber dari segala berkat. Takutlah, marilah, baiklah kita takut kepada Tuhan. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang menjadi petarung-petarung, laskar-laskar Kristus, yang siap mengorbankan jiwa raganya, darahnya, nyawanya, dipertaruhkan untuk kemuliaan Tuhan. Saya siap. Saya dharma baktikan hidupku. Saya siap. Apapun yang akan aku diminta Tuhan untuk melayani Tuhan, saya siap. Saudara juga harus siap. Saudara juga harus siap. Wajib. Harus. Berikanlah buat Tuhan yang terbaik daripada yang terbaik. Dari yang terbaik. Sekali lagi, harta yang engkau miliki, ingat, hanyalah sebuah titipan Tuhan. Jangan hanya memikirkan tentang dunia ini, memikirkan hal-hal mamon, memikirkan hidup yang hedonis, hidup yang berpesta pora yang dilakukan oleh orang kaya, saudara-saudara. Dalam Injil, dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 situ, orang kaya berpesta pora. Tidak peduli dengan sesamanya, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Maka saudara dan saya, orang kaya ini menyesal untuk selama-lamanya. Ketika maut mati, sudah ada dia berada di alam barzah. Orang kaya ini menyesal hidupnya, tapi penyesalan tiada arti lagi. Saudara dan saya, dijauhkanlah Tuhan kiranya untuk jadi orang yang menyesal di dalam hidup saudara, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, di dalam berada dalam rumah Tuhan. 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Raja Saul menganggap Daud menjadi musuh seumur hidupnya. Kebencian yang menyala-nyala, kebencian yang membara menguasai kehidupan Raja Saul. Dan kebencian itu ditumpahkannya kepada seorang sasarannya, seorang yang bernama Daud, cikal bakal raja yang kedua di Israel, raja pilihan Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih kita, saudara, maka Tuhan akan mengangkat derajat saudara dan saya. Terima kasih. Kiranya YouTube diberkati Tuhan. Perusahaan YouTube di mana di pusat di seluruh dunia ini, para pekerjanya, kiranya YouTube. Kita berdoa kiranya mereka diberkati Tuhan. Kita berdoa buat bangsa kita, negara Indonesia, NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, biarlah firman Tuhan diagungkan sampai ke ujung dunia bumi ini. Barulah tiba saatnya Yesus kembali menjemput saudara dan saya. Saudara dan saya, baiklah kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Baiklah kita berada dalam lindungan Tuhan, dalam instruksi Tuhan, berada dalam komando Tuhan. Satu komando, Yesus Kristus, Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya hingga
akhir daripada hidup kita. Kita berdoa, kiranya mungkin saudara-saudara mempunyai keluarga yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan. Ingat, hanya di dalam Yesus, di dalam nama Yesus, ada jalan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kata Yesus, aku dapat mengampuni dosa, segala dosa. Dosa apapun, pekat hitam, pekat apapun. Jika kita datang kepada Tuhan, maka ada pengampunan, ada pembaharuan, ada penyucian, ada pemutihan daripada Tuhan. Haleluya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah dan rahmat. Kiranya para pendengar yang mendengarkan firman Allah pada siang ini, Tuhan, kami menyadari diri kami bahwa kami adalah bukan hamba-Mu yang dahsyat melayani, tetapi kami termotivasi, kami terinspirasi akan janji-Mu, yaitu keselamatan surga bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang melayani pekerjaan, bagi orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, bagi orang hidup, bagi orang yang benar kepada Tuhan. Haleluya. Kami rindu diberkati di dunia, dan ketika kami mati, kami mendapat tempat yang layak, yaitu di tempat-Mu, yaitu kerajaan Injil, kerajaan surga. Kami berobat pemimpin negara kami yang tertinggi, pemimpin negara kami sampai di daerah-daerah dimanapun, para polisi, para tentara-tentara yang menjaga negara kami ini, kami aman dan tenteram Tuhan. Para perusuh, para intoleran Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan rencana mendirikan negara khilafah, kami patahkan, kami hancurkan. Tuhan tidak bisa dalam nama Yesus, karena negara kami negara yang super majemuk Tuhan. Negara kami berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.